Oke, malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya pengen mengajak teman-teman untuk ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, berita yang paling santer, yang paling hangat akhir-akhir ini adalah berita tentang kemungkinan atau possibility bergabungnya Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, atau mungkin pasangan berbalik yaitu Prabowo Subianto Ganjar Pranowo gitu kan. Nah, banyak orang kemudian bertanya-tanya gitu kan, apa sih urgennya kalau kemudian ada fusi atau penggabungan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Karena kalau kita lihat itu sebetulnya nggak perlu ya teman-teman, karena memang dari awal dari beberapa bulan yang silam gitu kan, ketika lembaga-lembaga survei di negara kita ini mengadakan survei, hasilnya selalu menggambarkan bahwasannya elektabilitas dan popularitas antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini saling menyalip gitu kan, bahkan jauh meninggalkan salah satu calon yang lain yaitu Anies Baswedan gitu kan, jauh tertinggal. Dan memang sebetulnya kalau kita lihat kan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini kapalnya beda, tapi kayaknya ada nahkoda yang sama ya teman-teman, yaitu karena memang dua tokoh tersebut, dua capres tersebut itu identik dengan Presiden Joko Widodo, merupakan capres-capres yang memang mendapatkan dukungan dari pemerintahan, dengan koalisi pemerintahan, dalam artian mereka adalah identik dengan Presiden Joko Widodo, memiliki program untuk meneruskan ide, gagasan, serta pembangunan yang sudah dimulai di era Presiden Joko Widodo. Asumsinya seperti itu. Di sisi lain adalah Anies Baswedan yang merupakan oposisi ya, digambarkan sebagai antitesis daripada program pembangunan Presiden Joko Widodo. Dari awal memang kedua tokoh yang saya sebutkan tadi, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ketika lembaga survei melakukan survei meninggalkan jauh Anies Baswedan, baik dari elektabilitas ataupun popularitasnya. Nah, kenapa sih teman-teman kemudian timbul pertanyaan kemudian saat ini kenapa mereka kemudian mau bergabung gitu kan? Bahkan untuk sisi penggabungan kedua tokoh tersebut akanlah sangat sepertinya susah ya gitu kan. Karena kalau kita lihat Partai Gerindra sendiri yang merupakan pimpinan daripada Koalisi Indonesia Maju, yang di situ ada Partai PAN, ada Golkar, dan Partai Demokrat, jelas-jelas sudah menetapkan Prabowo Subianto sebagai capres ya. Dan Prabowo Subianto itu kemungkinannya kalaupun nanti mau bergabung pun, kalau non capres pastinya akan susah ya, karena beliau keterbatasan usia kan, sekarang mungkin sekitar hampir 70-an ya Bapak Prabowo Subianto. Artinya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan. Di sisi lain ada PDI Perjuangan yang hanya kemudian yang mendukung adalah Partai P3 dan Perindo ya, partai-partai itu ya. Di sini juga PDI Perjuangan nilai tawarnya juga sangat tinggi ya, karena PDI Perjuangan ini adalah partai pemenang di pemilu 5 tahun yang silam. Artinya memang posisi tawarnya ya Ganjar Pranowo adalah calon presiden mereka gitu kan. Kalau kemudian ada ide-ide untuk penggabungan. Nah, sebetulnya kemudian banyak yang bertanya-tanya, apa sih pentingnya, apa sih urgennya kalau kemudian ada isu, ada ide-ide untuk menggabungkan kekuatan daripada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, yang sebetulnya agak susah ya disatukan karena hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Tapi tampaknya ada tokoh atau semacam mastermind yang di belakangnya. Saya bilang nih ada dua kapal, tapi ini nahkodanya kayaknya ada nahkoda bayangan satu yang sepertinya memegang data-data ataupun memegang analisis-analisis yang nggak dibaca, nggak dikonsumsi oleh publik ya. Karena kalau konsumsi publik itu gambarannya untuk apa gitu Anies Baswedan itu sampai kemudian mereka bergabung gitu kan.
Karena jelas kan dari pemberitaan, daripada hasil survei, Anies Baswedan gitu kan bergabung dengan pasangannya Gus Muhaimin Iskandar bukanlah lawan yang sebanding gitu kan. Nggak ada apa-apanya dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Artinya nggak perlu ya seperti itu. Artinya memang kalau kemudian ada ide-ide ini, ada tokoh-tokoh tertentu yang sebenarnya cemas ya, mulai cemas, mulai merasa kurang pede gitu kan untuk berhadapan dengan Anies Baswedan. Itu analisa saya pribadi ya. Dan kemudian ada analisa-analisa data ataupun data-data tentang elektabilitas ataupun popularitas yang sebetulnya nggak mencuat dan nggak dikonsumsi oleh publik. Artinya sampai kemudian dibutuhkan bergabungnya dua tokoh besar, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, untuk menghadapi Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar gitu kan. Kalau itu menurut saya ya, analisa saya pribadi seperti itu. Artinya memang banyak data, banyak fakta yang sebetulnya nggak dikonsumsi secara umum, nggak dikonsumsi oleh publik gitu kan, nggak muncul di media sosial, nggak muncul di saluran televisi yang kemudian ini, tapi sangatlah saya yakin bahwasanya itu kekuatan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini sangatlah besar. Akhir-akhir ini juga kalau kita lihat ya, begitu besarnya kalau kita bisa akses di media sosial ketika Anies Baswedan berkunjung ke kota Makassar di Sulawesi, itu lautan manusia luar biasa besarnya seperti itu. Banyaknya antusiasme masyarakat yang saat ini menginginkan suatu perubahan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Dan saya yakin tetangganya juga di Pulau Kalimantan pun pastinya juga besar ya pendukungnya. Begitupun di wilayah Sumatera. Apalagi sekarang dengan tambahan suntikan tenaga daripada Gus Muhaimin Iskandar, yang tentunya sedikit banyak memiliki pengaruh kuat, memiliki basic masa akar rumput yang sangat kuat di wilayah Jawa Timur dan juga di seluruh wilayah Indonesia. Nah mungkin faktor-faktor tersebut juga memang ada analisis dan data-data yang memang nggak muncul di permukaan, yang nggak kita konsumsi, yang mungkin juga menjadi perhitungan ya. Jadi ada memang perhitungan, kayaknya memang ada tokoh-tokoh tertentu gitu kan, yang memang kemudian udah mulai berhitung dengan analisa mereka gitu kan, data-data mereka tentang kekuatan besar daripada yang enggak tampak dari Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, sehingga sepertinya dipandang perlu sampai kemudian harus bergabung dua raksasa ya, versi survei itu kan dua raksasa gitu kan. Nah, tapi memang kalau kita lihat ke belakang dari sebelum pencalonan Gus Muhaimin Iskandar pun Anies Baswedan itu tertinggal jauh gitu kan. Dan itu sepertinya juga sempat seperti perang urat saraf ya gitu kan. Tertinggal jauh Anies Baswedan baik elektabilitas ataupun popularitasnya berdasarkan survei gitu kan. Tapi memang serangan itu juga dulu secara bergelombang, serangan-serangan di media sosial gitu kan, kampanye negatif gitu kan, berita-berita yang kita juga nggak bisa dipercaya tentang Anies Baswedan itu terus gitu kan bergelombang, walaupun kemudian reda dengan sendirinya. Untuk saat ini juga serangannya pastinya ke Gus Muhaimin Iskandar, dan tentunya biasanya dari internal di area tempat otoritas daripada Gus Muhaimin Iskandar sendiri gitu kan, dan itu wajar ya teman-teman, pasti ada pro dan kontra. Nah, tapi yang sekarang juga tambah rumit kayaknya tampaknya antara para pendukung akar rumput dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pun sepertinya juga saring ada gesekan ya gitu kan. Kalau kita lihat kan memang kemudian isu tentang masalah HAM Prabowo Subianto yang memang udah basi ya, udah usang itu. Prabowo Subianto ini udah beberapa kali juga sempat menjadi cawapres gitu kan, capres ya udah lewat gitu kan. Artinya kalau itu memang dipermasalahkan, nggak mungkin bakal bisa dulu Prabowo Subianto ini kemudian mencalonkan sebagai cawapres, waktu itu berpasangan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian kesininya juga sempat menjadi capres kemarin 5 tahun yang lalu gitu kan. Isu-isu itu mulai bermunculan yang memang kemudian antara simpatisan pendukung Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Di sisi lain juga
pendukung Prabowo. Nah ini kayaknya ada semacam sekarang tambah ini ya, kurang jelas gitu kan serangannya. Kalau dulu ke Anies Baswedan doang gitu kan, sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu tuh serangan khusus banyaknya paling banyak ke Anies Baswedan. Sekarang dari baik ke Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto dari para pendukung akar rumputnya, gesekan itu mulai ada ya gitu kan. Nah yang diuntungkan ya sekarang kalau Anies Baswedan ini istirahat ya, nggak begitu banyak gelombang serangan ke Anies Baswedan. Tentunya sekarang yang memang mulai diuji adalah mental dan ketangguhan daripada Gus Muhaimin Iskandar. Tapi saya yakin Gus Muhaimin Iskandar ini juga bukan kaleng-kaleng, bukan seorang sembarangan, karena memang beliau ini kan memang udah puluhan tahun ya berkarir di politik, juga berkarir sebagai tokoh sentral di Partai Kebangkitan Bangsa. Artinya memang pastinya Gus Muhaimin Iskandar sudah pastinya akan tangguh dan bisa melewati ini semua gitu kan. Nah kedepannya tampaknya ini perlu memang kita amati, karena memang sebagian besar juga orang-orang yang mungkin netral, kelompok golongan yang netral tuh, golongan yang netral saya maksudkan bukan dari golongan partisan ataupun simpatisan ya, artinya orang-orang biasanya akademisi intelektual yang menunggu mana sih calon yang paling baik gitu kan. Sekarang mulai berpikir ulang ya gitu kan, karena memang kondisi perekonomian khususnya untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah yang wira swasta itu saya rasakan memang udah mulai kerasa ya, merembet berat ya. Untuk mencari pencarian hidup tuh berat sekali saat ini gitu kan. Dan tentunya kita akan mulai berpikir ulang, banyak kemudian orang yang mulai berpikir ulang dan berharap akan ada perubahan yang lebih baik di masa mendatang untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk kelas ekonomi menengah ke bawah gitu kan. Dan yang saya pantau dari banyak podcast obrolan politik ataupun diskusi-diskusi, kebanyakan menggambarkan persaingan sikut gesekan antara para elit politik untuk sekedar berebut kuasa aja nanti ya di Pilpres di pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Kalau sampai dengan saat ini jarang sekali yang membicarakan tentang kondisi masyarakat, cara ide atau gagasan untuk mengentaskan, mensejahterakan masyarakat ya, utamanya kelas ekonomi menengah ke bawah. Kalau yang saya lihat sih baru sering muncul yaitu dari kubu Anies Baswedan gitu, dan pasangan Gus Muhaimin Iskandar. Dan saya berharap banyak bahwasanya mereka bisa sukses nanti di Pilpres 2024 nanti. Apapun hambatannya, saya yakin sepertinya jalan ini sebetulnya sudah mulai memberikan kemudahan-kemudahan ya, memberikan peluang-peluang harapan kepada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ke depannya gitu kan. Mulai kemudian dari berpisahnya beberapa partai pendukung yang sepertinya juga menyulitkan posisi Anies Baswedan dan koalisi perubahan, sekarang udah lega gitu kan. Dan sekarang tampaknya dengan cuma 3 ini udah pas ya formasinya, 3 partai pendukungnya dan solid gitu kan. Dan itu lebih baik ya saya pikir kondisinya saat ini. Akhir kata teman-teman, saya juga berharap teman-teman kita semua mulai meninggalkan pola berpikir tentang fanatisme terhadap kesukuan, pola berpikir fanatisme terhadap agama ataupun golongan kelompok masyarakat tertentu. Kita mulai berpikir ulang untuk menentukan pilihan kita kepada orang yang mungkin kita pikir, kita pertimbangkan, kita hitung-hitung adalah orang yang tepat dan bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, serta memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang akan terjadi, yang menanti bangsa dan negara ini di masa-masa yang akan datang ya teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata teman-teman, kalau ada analisa saya yang memang kurang cocok, teman-teman bisa komen di situ gitu kan. Dan juga akhir kata, siapapun nanti yang menang di Pilpres 2024, kita akan dukung bersama dan kita berharap yang terpilih adalah yang terbaik untuk kita semua. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.